Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan kembali mengkaji Bulughul Maram kitab nikah, di mana kita akan melihat lagi masalah fikih keluarga, dan ini manfaat sekali untuk rekan-rekan muda sebagai persiapan ilmu sebelum naik ke jenjang pernikahan. Karena kita tahu bersama ilmu itu mesti ada sebelum kita itu beramal. Karena kita tahu bersama al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Para salaf itu mengatakan ilmu itu imamnya amal dan amal itu yang nanti mengikuti ilmu tadi, amal yang ada di belakang. Nah, di kesempatan malam ini kita sebelum mulai, nanti kami ingatkan insyaallah 2 pekan lagi akan dibahas buku Muslim Tapi Musyrik dalam daurah online yang nanti bisa diikuti via channel Romeso TV nanti tanggal 12 sampai 13 September 2020. Ya, 12 sampai 13 September 2020 ini dengan pembahasan Syarah Qawaidul Arba yang kami sajikan atau susun dalam buku Muslim Tetapi Musyrik. Ini ada tercantum syarah dari penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini buku lama kami tapi masih banyak stok dan bisa dimanfaatin untuk daurah barang 2 hari. Jadi silahkan gali ilmu yang manfaat dari pembahasan ini, karena ini berisi akidah dasar tentang 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. 4 kaidah memahami tauhid dan syirik insyaallah akan diadakan pada Sabtu sore dan Ahad sore, yaitu pada tanggal 12 dan 13 September ini. Masih 2 pekan lagi. Nanti ada info pemesanan buku, nanti bisa pesan dari sekarang mumpung harinya masih jauh, akan di-share nanti insyaallah malam ini di berbagai medsos dan juga WhatsApp, atau bisa melihat di jejaring media sosial Rumaiso. Ya, di situ juga akan tercantum. Silakan untuk memesan segera agar tidak telat untuk sampai ke alamat Anda sekalian. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat pula. Sebelum daurah dilaksanakan bisa menyimak, bisa mengkaji terlebih dahulu materi yang ada di dalam buku tersebut sehingga bisa lebih nyambung ketika mengikuti daurah secara langsung. Baik, kita lanjut. Hadis yang dibahas malam ini hadis 1026. Ini tentang larangan wanita menolak hubungan intim ketika suami mengajaknya. Ya. Larangan seorang istri menolak ajakan suami ketika mengajak untuk berhubungan intim. Kami bacakan hadisnya. Hadisnya 1 hadis saja, tapi nanti fawaidnya atau kandungannya begitu banyak dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Ya. "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu."
ila firashihi fa'abat antaji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaih. Walafzu lil Bukhari. Wali muslimin kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Yang bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seseorang mengajak istrinya, jika seorang itu mengajak istrinya ila firashihi, ke ranjangnya. Ini adalah bentuk kinaya atau kalimat kiasan dari hubungan intim, yaitu mengajak hubungan intim. Sebagaimana Nabi SAW menyebut masalah hubungan intim ini, beliau katakan dalam hadis yang lainnya, al-waladu lil firash. Anak itu ya lil firash, milik pemilik ranjang. Maksudnya yang melakukan hubungan intim yang sah. Dan bentuk kata kiasan seperti ini sering digunakan dalam Al-Quran juga. Yaitu kalau mau disebutkan vulgar, kalimat itu begitu erotis yang nanti mengundang sesuatu, makanya kalimat tersebut diungkapkan dengan kalimat lain. Seperti kita dapat melihat dalam Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para wanita itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka para wanita, yaitu untuk istri-istri kalian. Nah, balik lagi, siapa yang diajak oleh seorang suami ketika mengajak istrinya untuk hubungan intim, fa'abat antaji'a, lantas dia enggan untuk datang, la'anat hal malaikah, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, sampai datang subuh. Kalimat la'anat hal malaika, malaikat itu akan melaknatnya, yang dimaksudkan sini adalah malaikat al-hafazah, malaikat yang selalu menjaga. Bisa juga kita maksudkan adalah malaikat yang lainnya. Dan ingat, malaikat itu punya tugas, ya, punya tugas, yaitu punya tugas untuk mengurusi urusan-urusan tertentu. Dan ada malaikat yang punya beberapa tugas sekaligus, itu mungkin saja. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan tentang akibat dari wanita yang menolak seperti ini, dikatakan fabata ghadban 'alaiha. Nah, disebutkan dengan kalimat ini ya. Suaminya itu marah pada istrinya karena enggan memenuhi hajatnya. Nah, berarti laknat dari malaikat, doa laknat dari malaikat itu ada ketika suami marah. Hal ini berbeda kalau keadaan suami tidak marah. Jadi kalau kita lihat di sini bukan hanya malaikat itu saja melaknat, tetapi karena ada sebabnya. Ketika diajak, kemudian istri itu enggan dan suami itu dalam keadaan marah, maka akibatnya la'anat hal malaika, malaikat itu melaknatnya. Dan ini sampai hatta tusbiha, sampai datang subuh. Ini berarti penolakannya ini terjadi pada malam hari, bukan pada siang hari. Dan kenapa disebut pada malam hari? Karena memang permintaan semacam itu cuma dilakukan di malam hari. Itu kebanyakannya, umumnya itu dilakukan pada malam hari. Dalam riwayat yang lainnya, malaikat itu akan senantiasa melaknat sampai hatta yardo anha, sampai suami ridho. Ya, atau kita bahasakan suami itu memaafkan istrinya tadi. Jadi ada kalimat hatta tusbiha, sampai datang subuh, hatta yardo, sampai suami itu ridho, hatta tarji'a, sampai ia mau kembali. Dan di sini kita bisa katakan, ya bisa jadi istri itu berubah pikiran, akhirnya balik untuk memenuhi
hajat dari suaminya tadi, atau bisa juga kita maknakan hatta tusbiyah, berarti sampai subuh dia tidak mau memenuhi hajat tersebut. Nah, pengertiannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat penulisan bab dalam Sahih Bukhari, dia menyebut hadis ini dalam kitab nikah, bab idza batatil mar'atu muhajara firasyi zaujiha. Jika istri itu tidur malam dan dia itu menjauh dari ranjang suaminya. Artinya dia enggan memenuhi hajat suaminya dalam hal ini. Nah, sekarang kita lihat fawaid dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan secara umum istri wajib taat pada suami. Ketaatan di sini bentuknya diantaranya adalah ketika diajak hubungan intim. Dan wanita itu dilarang untuk menolak tanpa ada uzur yang syar'i. Kalau ada uzur yang syar'i, misalnya haid, nah itu uzur syar'i namanya. Namun kalau haid itu cuma dilarang berhubungan intim di kemaluan atau di sekitarnya, ya, di sini masih bisa suami itu bersenang-senang juga dengan istrinya tadi. Nah, apa sebabnya dikatakan wajib tadi mentaati suami dalam hal ini? Karena dalam hadis disebutkan malaikat itu melaknat wanita tersebut. Laknat ini cuma ada pada perkara perintah. Ya. Laknat itu cuma ada dalam perkara perintah saja. Dan laknat ini bentuknya hukuman. Hukuman ini cuma ada kalau meninggalkan yang wajib atau melakukan keharaman. Nah, kenapa di sini mesti dipenuhi? Nah, ini dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Jika istri enggan seperti itu, ini akan membuat suami mendapatkan mudarat yang lebih besar. Yaitu suami akan melakukan yang haram, dia akan cari pelampiasan yang lain. Juga bisa jadi dia kena penyakit yang lain. Juga dia lebih cepat emosi dalam hal itu. Namun di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, ini terkait jika suami menunaikan hak istrinya. Yaitu dia benar-benar memperhatikan nafkah, pakaian, tempat tinggal. Terus Syekh Abdullah Fauzan katakan, adapun jika suami itu enggan menunaikan kewajibannya atau dia menzalimi istrinya, maka istri tidak punya kewajiban untuk taat. Ya, lihat ya keadaannya ini beda ya. Karena itu bisa dipenuhi kalau tentu saja suami itu menunaikan hak nafkahnya. Hak, ya, dia menunaikan kewajiban nafkah pada istri, kewajiban memberikan pakaian, kewajiban untuk memberikan tempat tinggal pada istri. Jadi dia tidak bisa bersifat sewenang-wenang saja gitu. Kemudian hadis ini juga punya faedah yang lainnya. Hadis ini menunjukkan ala riayatillahi ta'ala li abdihi. Allah itu sangat memperhatikan urusan hambanya. Dan Allah itu melaknat orang-orang yang durhaka kepadanya. Maka terlebih dahulu kita perhatikan kewajiban kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga jadi dalil terkabulnya doanya malaikat. Baik malaikat itu doakan kebaikan ataupun doakan keburukan. Sehingga kalau doa itu terkabul, harusnya waspada. Kita benar-benar waspada. Jangan-jangan ini nanti kalau
tidak kita penuhi aturan ini, maka malaikat itu akan doakan jelek. Kemudian hadis ini juga jadi dalil menurut para ulama tentang bolehnya melaknat person tertentu yang mempunyai sifat dengan perbuatan maksiat seperti itu. Contohnya misalnya melaknat orang kafir secara umum. Juga melaknat ya pelaku kemaksiatan secara umum. Dia tidak tunjuk person namun dia menunjukkan sifatnya. Mudah-mudahan terlaknat orang-orang yang minum miras misalnya. Kan umum. Atau terlaknat, mendoakan terlaknat untuk mendoakan dikutuk untuk orang yang makan riba. Begitu juga mendoakan terlaknat untuk laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Nah, yang para ulama berselisih pendapat adalah kalau doa jelek, doa laknat, doa kutukan semacam ini ditujukan kepada pelaku maksiat tertentu person. Ada sebagian ulama yang membolehkannya untuk nunjuk orang gitu terus didoakan laknat. Ini jadi pendapat dari Imam Nawawi. Ia berdalil dengan hadis ini. Dan ulama yang lainnya itu mengatakan tidak boleh melaknat seperti itu. Doa jelek melaknat, tunjuk hidung langsung juga nggak boleh. Karena ingat yang namanya laknat itu artinya torad, ibad, an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Kenapa tidak boleh doakan seperti itu kepada person tertentu? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup dari orang fasik ini atau orang kafir ini yang kita tunjuk person, tunjuk hidung. Bisa jadi dia itu rujuk dan dia itu mati dalam keadaan beriman. Dan inilah jadi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya Nabi SAW melarang sahabat untuk melaknat orang yang ketika itu lagi minum khamar. Nah, di sini menunjukkan person. Sedangkan hadis yang lainnya itu menunjukkan melaknat cuma secara umum dalam perbuatan maksiat saja. Untuk pelaku maksiat secara umum tidak nunjuk person. Nah, itulah yang membedakannya. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi dari bahasan ini 2 poin penting. Pertama, ini yang harus diingat untuk terutama rekan-rekan muda yang hadir malam ini, mendengarkan kajian pada malam hari ini. Ingat, kalau menjadi seorang istri nantinya, ya, para akhwat menjadi seorang istri nantinya punya kewajiban untuk taat pada suami. Sedangkan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalau ada di sini saling memenuhi kewajiban, maka enak ketika yang satu minta hajatnya daripada yang lainnya. Nah, ini poin penting yang pertama. Kewajiban suami istri mesti diingat. Jangan sampai dilalaikan. Kewajiban ini tidak dipenuhi, ini biang konflik. Bisa jadi konflik yang terjadi pada malam pertama juga. Bisa. Atau baru awal-awal nikah. Mungkin kan ada cerita hanya sekitar 14 hari saja dia sudah bercerai dengan pasangannya. Kemudian yang kedua, masalah hubungan intim ini tidak bisa ditolak ketika suami itu butuh. Maka istri itu mesti memenuhinya. Jika tidak tadi, dia tidak ada uzur, dia malas saja, ya. Maka kata Nabi SAW, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ada kalimat yang lainnya, hatta yardo, sampai suami ridho, atau hatta tarji'a, sampai istri itu rujuk. Artinya penuhi hajat tersebut. Nah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan Allah senantiasa beri taufik dan hidayah.
Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dulu, mulai dari Zoom, monggo. Silakan yang mau bertanya via raise hand. Naam, silakan Mbak Masyita. Nah, Mufti, jazakillah khair. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Ya, Ustadz, jadi Ustadz semisal nih istri nggak ada ujur syar'i gitu kan Ustadz. Rupanya dia nggak mau memenuhi gitu kan. Tapi suaminya tuh di depan dia, iya, tapi di dalam hatinya tuh ngedumel gitu. Jadi istrinya mikir dia tuh, suaminya tuh ngasih gitu, ridho. Itu gimana tuh Ustadz? Ya, istrinya berdosa. Oh gitu, berarti tetap harus minta ridho suami lah itu ya Ustadz. Ji, sudah tahu sendiri. Ustadz, pertanyaan yang lain boleh Ustadz? Iya, silakan. Silakan. Jadi Ustadz, ada temen non muslim, dia suka masak dan suka ngasih makanan dibawa ke kerjaan. Iya. Jadi dia bukan, biasa kan ada yang vegan, ada yang pemakan semua. Tapi dia pemakan semua. Dan itu masalahnya dia tiap hari dia kayak gitu ngasih. Itu gimana Ustadz? Kita yang muslim ini boleh? Apa yang dikasih makanannya apa? Ya misal yang dia masak gitu Ustadz, kayak masakan ayam atau sayur-sayur gitu. Masakan ayam atau sayur-sayur? Gitu. Ahli kitab apa bukan? Enggak Ustadz, bukan ahli kitab. Yahudi Nasrani apa bukan? Chinese apa ya Ustadz? Ya, lebih hati-hati untuk makanannya. Oh, berarti baiknya dihindari ya Ustadz? Iya. Satu lagi Ustadz. Iya. Kalau misalnya kita buka just tip nih Ustadz, jadi kita udah izin sama orangnya bahwasannya kita ambil gambar punya dia, terus kita ajak teman untuk beli barang punya dia, tapi kita nambah uang dari untuk upah jasa penitipan itu, boleh Ustadz? Uangnya di muka apa di belakang? Uangnya di belakang waktu barangnya diantar. Waktu barangnya diantar. Jadi barangnya diantar baru dia bayar uang barang sama upahnya gitu. Berarti berutang terus dapat untung. Iya kan? Yang beli barang itu kasih utangan terus dia tarik untung. Riba. Oh, tuh, tapi kalau misalnya dia bayar dulu Ustadz? Apa? Kalau dia bayar dulu berarti wakala bil ujroh, nitip, tapi ada upah boleh. Nitip berarti? Iya. Oh, berarti amannya dia bayar dulu ya Ustaz? Amannya dia bayar dulu, tapi kalau misalnya dia bayar belakangan, awalnya tidak boleh deal. Awalnya bilang saya cari dulu, jangan dulu kita deal ya, nanti tunggu barangnya ada baru saya kasih tahu harganya. Kalau itu nggak masalah. Oh, nah Ustaz, berarti kayak ini aku belanja dulu ya, nanti kalau misalnya udah ada aku kabari gitu ya Ustaz? Iya, tidak boleh dari awal sudah pastikan atau sudah wajibkan dia harus bayar, nggak boleh karena barang belum punya. Oh, nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, waalaikum. Baik, satu lagi silakan dari Zoom, bisa chat mungkin itu. Dari chat Ustadz, pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana jika si istri menolak digauli dengan alasan dalam keadaan menyusui anaknya, sehingga dalam rentang waktu cukup lama sampai anaknya hampir setahun, baru ia mau digauli suaminya. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Tetap ada waktu untuk suami, nggak boleh cari-cari alasan seperti itu. Karena setahun itu suatu hal yang lama dapat memudaratkan suami. Dan kalau suami tidak diberi seperti itu, dia cari tempat pelampiasan yang lain. Tentu saja dia cari tempat pelampiasan yang haram. Maka ditimbang-timbang lagi ibu-ibu yang dalam keadaan hamil atau yang dalam keadaan menyusui. Wallahu a'lam. Ada lagi satu lagi? Ada Ustadz? Ya. Ustadz, apakah berdosa bila istri menolak berhubungan intim di malam hari dengan alasan bahwa setiap pagi sang suami susah bangun subuh dan kadang telat sholat subuh? Sudah dinasehati tapi tetap selalu begitu. Jadi kadang istri tidak mau berhubungan di malam hari.
Lalu apa yang harus dilakukan oleh si istri? Kewajibannya tetap penuhi, tapi yang dosa itu suami. Tapi memang harus kadang-kadang ini juga diberikan nasihat juga, nggak mau sampai nanti sholat subuhmu benar gitu. Karena ini lebih penting daripada sekadar hubungan intim ya sholat subuh tadi ya. Ya masa dia pentingkan masalah hubungan intim terus sholat subuhnya jadi telat terus, itu bahkan mungkin nggak sholat subuh, kan parah sekali. Maka istri punya hak juga untuk ingatkan suami dalam hal ini. Mungkin sekali-kali dia nolak karena alasan itu, seperti itu masih ada alasan yang logis dan bisa diterima. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Ada Ustadz dengan tema yang lain. Ya. Ustadz, bagaimana sebaiknya mencari jodoh yang sama-sama baru belajar sunnah atau sama yang pemahamannya jauh di atas saya? Dengan pertimbangan setelah menikah nanti takut terjadi pertimpangan dan keluarga saya juga masih awam dan belum mengenal sunnah. Taib, cari yang paling mudah dulu. Mana yang paling mudah? Kalau yang terlalu tinggi dari yang bertanya ini, dia cari yang lebih tinggi itu sulit, ya cari yang biasa gitu. Apalagi keluarga awam kan. Kemudian yang kedua, terus perbaiki diri untuk dapat yang terbaik. Ya, kalau kita tidak memperbaiki diri ya kita dapat standar yang biasa-biasa saja gitu. Jangan harap yang lebih tinggi tapi kita tidak mau memperbaiki diri. Maka timbang-timbang seperti itu. Ya, ada lagi sebelum saya beralih ke ini? Ada Ustaz via raise hand dengan Ummu Syaimah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kalau misalkan suami yang menolak dengan alasan selain capek gitu? Suami yang menolak? Iya. Dengan alasan capek? Selain capek, kan kalau misalkan capek tuh tidak apa-apa ya. Kalau misalkan tidak capek gitu tanpa alasan. Kalau tanpa alasan berarti dia tidak memenuhi hajat istri. Tapi kalau ada alasan seperti itu dimaklumi. Oh gitu. Baik. Baik, saya baca. Ada kalau lagi? Misalkan dengan jarak yang lama gitu lebih. Ya harusnya suami sadar kalau istri juga butuh seperti itu. Oh gitu. Iya. Siap. Syukran Ustaz. Iya baik, sebentar saya baca dulu lewat YouTube. Sambil ada telepon masuk silahkan dari Radio DS. Ana sedang dalam proses ta'aruf. Sudah pada tahap khitbah. Dan akan melaksanakan akad dan walimah. Apakah boleh dibuatkan grup untuk membicarakan persiapan menuju akad dan walimah? Di mana dalam grup tersebut ada wasilah sebagai pengganti mahram. Dikarenakan mahram dari akhwat tersebut tidak menggunakan sosmed, ya. Apakah dibolehkan seperti itu? Ya kalau memang darurat untuk kepentingan seperti itu mungkin itu mengurangi mudarat, jadi tidak ada masalah. Terus Ustadz, kalau suami nolak ajakan istri karena capek, karena habis pulang kerja, hukumnya apa? Sama dilaknat malaikat. Artinya dia punya dosa karena tidak penuhi hajat istri juga ya. Tapi kalau ada uzur tidak masalah. Dan kadang kalau laki lagi capek bisa nggak kepengen hubungan intim sampai berhari-hari. Ya mungkin stamina-nya nggak kuat gitu. Wallahu a'lam. Tapi tetap ada kebutuhan seperti ini dipenuhi juga untuk istri. Dan jika suami menerima penolakan istri tapi tidak jengkel, apakah juga kena hukuman laknat itu? Tidak. Tadi dikaitkan dengan suami marah atau tidak ya. Kalau suami dongkol, namun dongkolnya itu di belakang juga gitu, tetap kena. Tapi kalau seperti ini tidak ada, ya sudah suami maklumi. Oh istrinya lagi sibuk menyusui nih, oh lagi ngurus anak nih, ya sudah dia maklumi. Maka tidak ada masalah untuk itu. Bagaimana kalau istri menolak karena alasan suaminya ada WIL? Apa nih will? Ini tolong tidak diringkas, saya nggak paham. Wallahu a'lam. Apa Ustadz? Izin bertanya di luar tema. Apakah pahala mencatat lewat gadget sama dengan mencatat melalui buku? Karena saya berniat mencetak apa yang saya tulis di gadget supaya lebih rapi. Ya kalau tergantung tiap orang ya, tapi kalau saya lebih prefer untuk
mencatat itu di buku, atau kalau pakai ini ya di note gitu. Di note lebih aman, bisa di print langsung gitu. Tergantung tiap orang gitu, dia punya fasilitas apa. Tapi kalau ada buku, misalnya saya lagi bahas buku ini nih. Lagi bahas buku ini ya. Saya miliki buku ini lebih utama daripada saya catat. Saya miliki buku ini lebih utama, terus saya berikan catatan-catatan di pinggir, di kanan, di bawah ya, atau saya garis bawahi sehingga buku ini punya catatan. Itu lebih bagus daripada mencatat lagi di bukunya dan dia tidak punya buku sama sekali. Mending beli buku seperti ini kemudian mencatat faedah-faedah penting di dalam. Ustadz, apabila suami sudah diberi penjelasan baik-baik, mengapa istri menolak? Karena istri juga butuh permulaan, tidak langsung to the point. Tapi suami selalu bilang, saya bakal dilaknat. Nah, apa saya akan berdosa? Bukankah dalam adab berhubungan juga suami tidak boleh langsung to the point, Ustadz? Iya, betul. Suami yang harus banyak menyadari juga istri itu punya persiapan dulu dan seterusnya ya. Nah, itu dipahami baik-baik, bisa jelaskan kepada suami. Atau ada video saya malam ini bisa jelaskan atau sampaikan pada suami seperti itu. Bagaimana dengan suami yang melarang istri berhenti kerja? Melarang istri berhenti kerja. Padahal istri ingin berhenti karena lelah dan pekerjaannya menuntut ikhtilat. Ya, will itu tadi wanita idaman lain ya. Ya, ini alasan yang logis dia menolak ya. Suaminya yang harus tobat kalau itu hubungan yang gak halal. Sebentar, saya balik dulu ini. Bagaimana dengan suami yang melarang istri berhenti kerja? Ya, saya yakin mungkin suaminya belum punya pemahaman agama yang mumpuni ya. Sehingga ketika ada seperti ini, ya, ada seperti ini dia tidak bisa putuskan untuk memberhentikan istrinya, sudahlah di rumah saja. Karena dia tidak punya kemampuan ilmu di sini untuk memutuskan seperti itu. Dia masih memandang duniawi, masih memandang ini kalau istri nggak ada pegangan gimana gitu. Padahal ini sebenarnya masalah nafkah tanggung jawab suami ya. Ya, bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab istri untuk dia cari nafkah untuk dirinya sendiri, bukan tanggung jawab suami. Ada telepon masuk? Kalau ada angkat ya. Belum. Ustadz di sini bertanya di luar tema, bila kita sering mengikuti kajian via live seperti ini, bolehkah kita menganggap bahwa kita murid ustadz tersebut? Boleh, tapi kalau ikuti rutin gitu ya. Ya, apalagi kondisi saat ini pandemi tidak bisa bertemu langsung, bisa dijadikan sarana seperti itu. Namun tentu saya bukan sekali gitu, bukan. Namun dia punya rutinitas untuk mengkaji bersama guru tersebut, meskipun lewat online, dia bisa katakan itu muridnya, ya nggak masalah. Ustadz, hukumnya jika saya beli buku tentang pernikahan tapi kitab Arab karena malu sama orang tua saya kalau ketahuan, tapi mintanya sama ortu beli buku saja. Ya tergantung kamu bisanya apa. Kalau bisa kitab Arab mungkin lebih bagus gitu ya. Dan ini cuma rasa malu pada orang tua saya, namun kalau ilmu itu dibutuhkan ya nggak masalah untuk dipelajari gitu. Izin bertanya, bolehkah Ustadz untuk memulangkan istri kepada orang tuanya karena menolak diajak berhubungan lebih dari 3 kali walau sudah diberitahukan dilaknat oleh malaikat? Begini, ancaman kayak gini gak usah disampaikan pada istri. Jadi istri cuma tahu saja, oh seperti itu diancam. Gak usah ketika ditolak, awasnya kamu diancam oleh malaikat. Oh jangan. Ya, ini seperti ancaman sehingga istri itu merasa terpaksa untuk memenuhi itu. Terus yang kedua, coba perbaiki masalah hubungan lah antar suami istri ini. Boleh jadi si suami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban di sini, sehingga istri pun malas. Atau boleh jadi juga di sini yang ketiga ini karena kurangnya komunikasi antara suami istri. Ya, suami tahunya cuma minta saja terus, tetapi dia tidak pernah memenuhi kewajibannya. Terus dia tidak pernah juga menerima curhatan istri, dia tidak pernah juga mau bicara dengan istri, maunya cuma enaknya saja gitu. Nah, ini bisa diperbaiki bersama. Ya. Terus, Ustadz, apakah menikah itu siap atau dipersiapkan? Ya, orang itu siap. Tentu saja dia makin siap kalau punya ilmu dan juga tentu dipersiapkan dua-duanya ya.
Ustaz, apakah berhubungan intim itu harus memakai penutup atau selimut? Ini sudah ditanyakan kemarin. Tidak. Terus, mungkin suaminya juga bau kecut, makanya istri nggak mau. Bisa jadi. Ya, suami tidak memperhatikan keadaan dirinya. Misalnya suami perokok. Istri kadang malas lihat keadaan suami kayak begitu. Jadi istri itu menolak, bisa jadi. Bagaimana jika saya tidak memberitahukan pencuri kepada yang dicuri? Sedangkan saya tahu, apakah saya berdosa? Harusnya beritahu kalau tahu seperti ini, karena ini sekaligus mengingkari kemungkaran. Ustaz, bagaimana hukum memajang piala yang berbentuk patung? Karena piala itu penghargaan terbaik adik saya. Saya kasihan kepada adik saya bila harus tidak memajangnya. Mungkin tidak dipajang tempat terbuka atau disimpan di tempat tertentu gitu, tertutup. Dalam lemari gitu lebih aman. Tidak disebut dipajang di situ. Baik, saya balik ke Zoom lagi, silahkan. Ustadz via chat. Ya. Ustadz, seperti apa bentuk zihar? Apakah perkataan suami, rambut kamu mirip rambut ibuku? Enggak, tidak. Apakah termasuk zihar? Itu tidak masuk zihar. Zihar yang dimaksud adalah engkau mengatakan, ya seorang itu mengatakan, ya engkau itu seperti punggung ibuku. Zihar cuma sebatas itu. Termasuk kalimat, misalnya suami panggil istrinya dengan ya mama, atau dengan ibu, atau dengan mami. Ini bukan kalimat zihar juga. Kalimat zihar itu spesifik tadi ya, memanggil istri dengan punggung ibunya. Itu yang dimaksudkan kalimat zihar, dan ada kafarot untuk itu. Dulu di masa silam, kalimat zihar ini adalah kalimat dengan maksud talak. Namun ketika Islam itu datang, kalimat tersebut tidak dianggap lagi talak, tapi ketika suami mengucapkannya dia harus bayar kafarat. Ya, terus. Naam, via audio silakan Ibu Reni. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Disebutkan bahwa jika istri sedang berhalangan atau sedang haid ataupun nifas mungkin ya, itu tetap mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya, namun tidak pada kemaluannya. Nah, sedangkan yang saya pernah dengar itu, ini mohon koreksi Ustadz, sekaligus saya juga belajar ya, tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk oral ya. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Oral enggak? Oral secara hukum tidak boleh, dan mudorotnya ada. Dari sisi kesehatan juga terganggu di situ. Baiknya tidak dengan oral seks. Iya. Saya ada bahasannya di rumesot.com ada. Oh begitu ya Ustaz. Iya, cari dengan hukum oral seks ada di situ. Oh iya, baik kalau gitu. Berarti selain itu ya Ustaz ya? Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terus ada lagi? Ustadz, apakah boleh berhubungan intim saat hamil, atau bagaimana solusi saat hamil jika ingin berhubungan? Masih dibolehkan, namun kan memperhatikan usia kandungan ya. Ada kalau usia-usia awal, bulan pertama, kedua, ketiga, usia-usia rawan gitu. Jadi dikurangi seperti itu, artinya tidak dilakukan. Namun kalau sudah masa-masa kuatnya tidak masalah. Nanti waktu tertentu bisa konsultasikan dengan dokter atau bidan yang menangani istri untuk ini. Mereka tahu tentang itu. Terus ada lagi? Ada Ustadz. Ustadz, istri dilarang bersuara keras kepada suami atau membentak, tapi suami sering mengganggu istri atau ngebercandain istri sehingga istri mengeraskan suara karena risih. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Ya karena kalau risih ya suara yang spontan saja ya, tidak masalah untuk itu. Wallahu a'lam. Ya, terus. Selanjutnya, Ustadz, apakah sebelum nikah si calon harus mempelajari tentang talak? Apakah si calon harus mempelajari tentang talak? Iya. Dua hal. Iya. Dua hal ini ya, yaitu laki-laki dan perempuan wajib pelajari.
biasa kelemahan rekan-rekan muda yang mau menikah di situ. Mereka cuma pentingkan nanti proses mereka ta'aruf, nazar, sampai nanti melamar, menikah, ya. Untuk masalah mereka membangun rumah tangga dengan mengetahui kewajiban dia suami istri, itu mereka kurang untuk pelajari, apalagi masalah talak. Padahal bisa jadi dalam awal-awal ini penyesuaian itu butuh, suami akhirnya gak kurang srek dengan istrinya, dia emosi, dia marah, dia bilang sama istrinya, saya talak kamu sekarang ini juga. Dia nggak tahu kalau itu jatuh talak. Padahal kalimat seperti itu sejatinya itu jatuh talak tuh. Suami tidak memahami hal ini karena kurang ilmu. Sehingga ilmu ini juga penting. Ya, ilmu ini juga penting, tidak boleh disepelekan. Makanya saya nanti bertekad kalau bahas buku nikah ini, saya bahas sampai masalah talak gitu. Sehingga rekan-rekan muda yang mendengar, yang belum menikah pun mereka tahu, oh kayak gini. Kayak kemarin beberapa tema kita tentang talak saja, orang-orang baru tahu itu. Oh seperti ini sudah kalimat talak ya? Iya, itu kalimat talak. Oh seperti ini sudah jatuh talak ya? Saya kira belum. Ya sudah. Ada juga kalimat yang biasa, tapi tidak jatuh talak. Oh seperti ini tidak jatuh talak ya? Iya, itu tidak jatuh talak. Karena kalimat talak itu kalimat tegas. Tegas, saya talak kamu gitu. Ya, bukan kalimat yang masih kiasan, masih bisa ditafsirkan sana sini gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau ditanya ini penting gak dipelajari untuk masalah talak tadi, sangat-sangat penting. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustadz di luar tema. Ya. Ustadz jika bersedekah tiap hari dimasukkan ke wadah. Di akhir bulan transfer ke Baitul Mal sejumlah uang yang di wadah. Jadi uang yang ditransfer bukan uang yang di wadah. Apakah itu dihukumi sedekah rutin, Ustadz? Iya, itu bisa dikatakan sedekah rutin juga, nggak masalah. Ya, terus ada lagi sebelum saya balik ke YouTube? Ada. Ustadz, apakah bisa menjual barang tapi belum dimiliki, hanya posting foto saja? Baiknya kalau ada yang memesan, katakan barang ini belum saya punya, saya tampung dulu pesanannya, kalau barangnya sudah ada baru saya nanti beritahu lagi. Jadi nggak boleh mengikat di awal karena dia belum memiliki barang. Tidak boleh mengikat di awal karena dia belum memiliki barang gitu. Terus kalau enggak saya balik YouTube dulu. Ada lagi Ustadz? Ya ada ya. Nah sebentar, Ustadz, ini ada Bentar, ada telepon masuk dulu ya. Halo, angkat dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bu Guru Ustadz. Ya, silakan. Ustadz mau nanya tentang pekerjaan. Gini, saya sama kepala sekolah itu kan dapat undangan pembekalan Ustadz ya. Iya. Kemudian kepala sekolah nggak datang, cuma saya saja yang datang. Kemudian pada saat pulang sama panitia, saya suruh tanda tangan atas nama kepala sekolah. Saya tulis nama kepala sekolah saya. Kemudian saya dikasih uang dari panitia. Pada saat saya tanyakan, ini uang haknya siapa? Panitia bilangnya hak saya. Terus? Uang bisa saya terima nggak Ustadz? Tapi itu tanda tangan atas nama siapa? Tanda tangannya atas nama kepala sekolah, disuruh panitianya kayak gitu. Tapi uangnya ibu ambil untuk ibu. Iya, kata Pak. Kan saya nanya sama panitia nih, ini gimana ini status uangnya? Saya kasihkan ke kepala sekolah atau untuk saya? Nah, untuk ibu aja gitu. Dan saya dapat juga sebagai wakil kurikulum. Jadi kepala sekolah saya dapat ngisi tanda tangan beliau, tanda hadirnya. Kemudian saya juga dapat sebagai wakil kurikulum gitu. Kalau bisa tanyakan pada kepala sekolah, diizinkan nggak manfaatkan uang itu, ibu nggak manfaatkan langsung. Oh gitu. Tadi sudah saya tanyakan, dikasihkan ke saya. Jadi itu halal atau tidak gitu? Halal berarti untuk ibu. Oh ya sudah gitu. Oke, itu aja Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di Zoom tadi lanjut. Nah, Ustadz, pertanyaannya adalah apakah ada batasan seorang ayah memberikan nafkah terhadap anak laki-lakinya sampai umur berapa kira-kira? Sampai anak tersebut balik atau sudah mampu kerja. Ya, anak itu balik atau sudah mampu kerja. Kalau sudah balik sebenarnya
sudah bisa dilepas. Tapi kalau dia belum ada kerja, berarti sampai dia itu mampu untuk kerja. Ada lagi? Ada Ustadz, di luar tema lagi. Ya. Ustadz, Ana biasa sholat zuhur dan asar berjamaah di kantor. Ana suka ajak rapetin barisan dan tempelin kaki. Tapi banyak yang awam gak ngerti malah ngehindar. Ada juga yang ngehindar jauh banget. Apakah sah sholatnya Ustadz? Sah, tapi kalau masa pandemi ini dibuat jarak. Jangan coba-coba rapat-rapat. Ya. Jadi kalau pas masa pandemi dibuat jarak sesuai aturan protokoler gitu. Dan itu dimaklumi, harus dimaklumi, jangan dipaksakan untuk orang dekat-dekatan. Ya, terus ada lagi? Ada Ustadz. Bagaimana si fulanah yang punya penyakit infeksi saluran kemih, apakah nanti nikah berpengaruh sama hubungan intim? Nah, ini harus tanya ke pakar kesehatan nih, apakah punya pengaruh ataukah tidak. Baik, tahan dulu, saya jawab dulu lewat YouTube sambil ada telepon masuk, silakan. Gimana cara merayu istri yang lagi marah? Ya, karena istri, karena suami disapa teman kerja perempuannya, padahal tidak ada hubungan apapun dengan wanita tersebut. Nah, ini memang istri cemburu, istri lagi cemburu nih. Maka suami harus kasih trik apa supaya istrinya bisa baik lagi. Kalau enggak, dia kasih hadiah. Pokoknya ada komunikasi, bisa komunikasi atau bisa kasih sesuatu gitu biar istrinya bisa emosinya itu reda ketika ada kasus semacam ini. Ini harus diselesaikan segera, jangan terlalu berkepanjangan. Saya baru hijrah dari riba. Saya sudah beberapa kali menolak lamaran dengan alasan pekerjaan ikhwan di bank dan perpajakan. Apakah berdosa? Tidak. Bisa ditolak karena kita ingin cari yang lebih punya penghasilan yang berkah dan halal. Bagaimana hukum istri yang berdingin sikap suami karena alasan suami yang cuek atas setiap ada persoalan, atau kata lain permasalahan seperti selesai dengan urusan ranjang? Ini sepertinya kurang komunikasi ya, dan masing-masing belum menyadari, terutama suami menyadari kewajiban dia gitu. Allahu a'lam. Bagaimana Ustadz istri yang enggan berhubungan karena takut hamil karena kondisi keuangan keluarga pas-pasan? Tidak boleh. Nanti dengan adanya anak Allah yang beri rizki. Kalau mengatur saja boleh, kalau mengatur ya. Namun kalau tidak mau lagi punya anak karena khawatir ini tidak boleh. Ustadz bila misalnya ngaji kitab, terus kita punya kitabnya, apakah boleh untuk tidak mencatat di buku catatan karena sudah ada kitabnya? Boleh. Tapi nanti diberikan catatan-catatan di pinggiran kitab tadi. Saat berhubungan intim dengan suami setelah selesai berhubungan baru tahu kalau istri haid. Bagaimana hukumnya? Terus apakah istri tetap nanti mandi junub padahal dia itu haid? Nanti dia bisa tunda mandi junub setelah suci dari haid ya. Sedangkan suami langsung mandi junub. Dan kalau baru ketahuan setelah berhubungan maka tidak berdosa. Ustadz, bagaimana hukumnya istri bersedia berhubungan tapi hanya bersedia posisi di bawah, sedangkan ketika suami ingin ubah posisi istri menolak? Ya, mungkin ada keadaan tertentu ya, maka menyesuaikan dengan keadaan istri juga, harus banyak mengalah juga gitu, tidak memaksakan kondisinya gitu. Misalnya baru nikah, bagaimana biar nggak canggung Ustadz? Ya ini harus banyak-banyak belajar. Ustadz, bisakah memesan barang yang sistemnya PO atau orang yang menjual juga membeli dari orang lain? Kalau barangnya sudah dimiliki, dia PO, berarti PO-nya dia tidak mengikat dulu ya, atau kasih uang di muka langsung, nanti barang tersebut datang. Namun kalau barangnya masih proses untuk diproduksi, maka mau uang di muka atau uang belakangan dibolehkan, tergantung ya barangnya ini bagaimana. Ustadz, saya sejak menikah belum pernah diberi nafkah batin oleh suami. Alasannya masih penyesuaian, dan menikah bukan hanya tentang hubungan suami istri. Dia juga belum ingin punya anak dulu Ustadz. Ini nggak boleh. Sebenarnya saya tidak setuju Ustadz, sehingga kadang-kadang menggoda suami tapi tidak ada respon. Apa hukumnya perbuatan suami ini salah? Coba nanti sertakan video saya malam ini, sampaikan pada suami seperti ini kondisinya menzolimi istri sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjut di Zoom lagi, silakan terakhir. Ada Ustadz via chat. Yeah. Ustadz, nyuci baju suami
masakin, gosokin bajunya, apakah itu termasuk hak suami? Iya, itu hak suami, kewajiban istri. Namun tergantung urf masyarakat ya. Kalau itu memang sudah jadi kewajiban istri tanpa pakai pembantu, istri sudah dipahami kalau tugasnya seperti itu, berarti istri harus lakukan. Kecuali kalau misalnya dia berada di kota, umumnya memang tidak cuci sendiri karena itu biasanya dengan laundry dan seterusnya. Keadaan kota beda dengan keadaan di desa ya, atau di daerah tertentu ya. Masing-masing tempat itu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Sementara itu saja, Ustaz. Baik. Sebentar. Masih ada lagi di sini YouTube. Ustadz, tadi batasan orang tua membiayai anak laki-laki sampai dapat kerja. Apakah berlaku dengan anak perempuan juga? Kalau anak perempuan sampai dia nikah ya. Ustadz, apakah ada link atau informasi Mahat di Jakarta yang seperti Mahat Al-Ilmi? Karena posisi saya di Jakarta ingin belajar di Mahat yang ada program mahasiswanya. Kalau di Jakarta saya belum tahu ya. Coba cari di sekitar kampus UI mungkin ya, atau di beberapa kampus yang lainnya silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya jika memiliki teman kerja yang jarang sholat, tapi saya mengingatkannya hanya dengan bilang, Mas, saya sholat zuhur dulu ya, supaya mengingatkan beliau untuk sholat dan sarannya. Bisa seperti itu bahkan mengajak tetapi kita langsung tunjukkan sikap gitu. Itu tidak perlu pakai ngomong, ayo sholat dong, masa kamu malas-malasan? Nah, enggak. Dia tunjukkan sebagai seorang muslim saya kalau waktu sholat masuk, saya kerjakan sholat. Nanti temannya akan pelan-pelan terpengaruh dengan itu. Bisa saja ya. Ya seperti itu dan tidak masalah. Baik, kita cukupkan. Ini satu lagi nih. Afwan Ustadz, misalnya beli buku dapat cashback, tapi pakai duit orang tua. Bolehkah dipakai cashbacknya? Coba minta izin orang tua, cashbacknya boleh dimanfaatin atau tidak? Itu lebih aman. Ustadz, teman saya jika mengajak sholat membentak-bentak. Nah ini yang salah. Harusnya dengan lemah lembut saja untuk mengajak sholat. Baik, demikian yang kami sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan besok malam. Dan Allah terus menjaga kita dalam kebaikan. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.